Mending Poco F7 Ultra atau iQOO 13? Keduanya sama-sama HP yang fokus di performa. Harganya juga mirip, tapi resepsi pasarnya lumayan beda. Si iQOO sering dipuji-puji saat membawa Snapdragon 8 Elite ke Indonesia. Sedangkan si Poco F7 Ultra malah sering dijelek-jelekin ya. Pada bilang ngapain, buang 9 juta untuk beli Poco doang. Apa bener Poco lebih jelek dari iQOO? Apakah di harga segini kita tidak bisa bilang mending Poco lagi? Kita akan bandingkan dari segi kamera, performa gaming, fitur AI, dan lain-lain. Daripada bingung, sebagai kaum mendang-mending, mari kita bandingin. Jadi kedua HP yang aku bandingin ini varian 12/256GB ya. Harga resminya bisa dibilang sama di 9,9 juta. Dan tentu saja keduanya aku beli sendiri ya. Si Poco tuh aku beli di 9,6 jutaan karena di masa promo, cicil 3 bulan. Ini bukti cicilannya. Kalau iQOO 13 ini aku udah beli dari akhir tahun lalu ya di 9,9 juta. Agar pengeluaran aku tidak sia-sia bisa dibantu like videonya ya jika nanti dirasa bermanfaat. Nah, biasanya HP yang fokus di performa di harga segini tuh kameranya biasa aja. Apakah kasus chipset Elite kamera sulit juga berlaku di kedua HP ini? Ayo kita mulai bandingin dari segi kamera utama. Untuk kamera, yang akan lebih aku nilai itu di bagian detail, ketajaman, dan skin tone. Buat warna sih soal selera. Masih akan aku komentari dan kasih tahu preferensi pribadi aku, tapi warna tidak akan menjadi penentu pemenang karena sudah soal selera pribadi saja. Semua foto diambil dengan color profile vivid di iQOO dan original di Poco, di mana kedua ini adalah color profile default saat aplikasi kamera dinyalakan. Foto juga diambil dengan mode full auto tanpa settingan exposure dan parameter lainnya secara manual karena ini memang mau bandingin point and shoot langsung. Untuk foto pertama ini, buat skin tone si iQOO 13 terlihat lebih cerah sedangkan Poco lebih mirip warna aslinya, lebih natural gitu ya. Tapi untuk sisi muka, iQOO lebih detail, sedangkan Poco seperti ada efek beautify-nya gitu. Padahal fitur beautify-nya sudah dimatikan. Tuh, kelihatan kan bedanya? Di Poco tuh mulus banget wajahnya. Untuk latar juga lebih terang sedikit di iQOO ketimbang Poco ya, meskipun yang iQOO tidak sampai lebay banget penerangannya. Jadi kalau kalian suka wajah yang dimulus-mulusin sih, Poco bisa lah jadi pilihan. Sedangkan untuk yang suka detail lebih baik, iQOO lumayan oke. Jadi untuk konteks foto ini bisa dibilang seri bagi aku ya. Tapi di sampel foto kedua ini justru Poco yang lebih terang, sampai agak lebay penerangannya. Efek beautify di wajah juga masih ada tuh. Wajah di Poco terlihat lebih mulus dibandingkan hasil iQOO. Jadi untuk konteks ini menurut aku sih iQOO 13 lebih unggul. Oke, di sampel ketiga ini hasil iQOO dan Poco sangat mirip ya. Selain jarak Poco yang sedikit lebih dekat di 24mm sedangkan iQOO 23mm. Saat kita pixel peep pun tidak terlihat perbedaan signifikan. Jadi bisa dibilang seri lah untuk konteks foto ini juga. Di foto ini segi detail juga sangat mirip. Cuma kontras di iQOO lebih berasa. Bayangannya juga lebih tegas di iQOO. Tapi ya soal permainan kontras sih jatuhnya lagi-lagi selera. Jadi aku anggap seri lagi. Lumayan sengit ya ini ya, seri terus ya. Nah, untuk foto yang ini, permainan kontras yang lebih baik di iQOO 13 membuat foto-fotonya ini cenderung lebih eye-pleasing dibanding Poco F7 Ultra. Di foto ini tuh warna dia lebih pop di iQOO, dan bayangan juga lebih tegas. Bahkan di konteks foto ini, detail iQOO lebih baik dibandingkan Poco, seperti yang terlihat di sini. Saat low light, selain perbedaan kontras warna, sebenarnya iQOO juga masih bisa menangkap detail yang lebih baik ketimbang Poco. Cuma memang perlu di pixel peep, seperti detail ukiran bagian lentera ini yang lebih detail di iQOO 13. Meskipun saat objeknya tidak sedetail itu, seperti pada patung ini, tidak akan terlihat perbedaan signifikan ya, selain dari segi warna. Kecenderungan iQOO untuk menerangi subjek foto terjadi lagi di sampel foto ini, di mana permainan bayangan di Poco F7 Ultra itu lebih bagus, bisa dilihat di area wajah ini. Sedangkan di iQOO 13 itu distribusi cahayanya udah merata banget, jadi pink tuh sebagian besar mukanya. Namun, efek beautify dari Poco itu masih tetap ada ya kalau kita pixel peep. Cuma, ini tidak selalu terjadi ya, soalnya di sampel foto low light yang ini, keduanya tuh hasilnya mirip banget. Oke, jadi untuk main cam, perbedaan paling kentara dan konsisten itu adalah dari segi kemulusan wajah.
di mana Poco cenderung membuat wajah lebih smooth dan iQOO bisa mempertahankan detail wajah dengan lebih baik. Namun, terkadang iQOO membuat skin tone lebih terang dari aslinya. Poco juga memiliki inkonsistensi di mana permainan lampu saat foto objek itu kadang kurang baik sehingga foto terlihat washed out. Di luar inkonsistensi yang kadang-kadang terjadi dan efek smoothening wajah di Poco, hasil jepretan main cam kedua HP ini cenderung mirip. Tapi, untuk sampel-sampel foto di video ini, iQOO 13 unggul lebih banyak. Sehingga untuk main cam menurut aku, mending iQOO 13. Menurut kalian siapa yang lebih baik? Bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Untuk lensa tele, Poco aktif di 2,5 kali dan memiliki zoom maksimal hingga 60 kali. Sedangkan iQOO 13 telenya aktif di 2 kali dan bisa zoom sampai 30 kali saja. Kita bandingin dulu untuk zoom 2 kali masing-masing HP ini. Secara teori, harusnya zoom 2 kalinya iQOO bisa lebih unggul dari Poco ya, karena lensa tele iQOO 13 yang aktif duluan di 2 kali. Nah, untuk sampel pertama, di sini sekilas kedua foto zoom 2 kali ini terlihat sama. Tapi kalau kita zoom lebih dekat fotonya, terlihat bahwa justru si Poco F7 Ultra memiliki detail yang lebih baik. Di iQOO 13 udah lumayan buram tuh. Di foto bunga ini juga sama, sekilas terlihat mirip, tapi kalau kita pixel peep sedikit, detailnya tuh lebih baik di Poco F7 Ultra. Sekarang kita lihat kalau sama-sama di zoom 2,5 kali. Di foto mainan ini, hal yang sama juga terjadi lagi. Sekilas terlihat serupa fotonya, tapi kalau di pixel peep, detail mata lebih baik di Poco. Dan fenomena ini konsisten, termasuk di foto mainan kedua ini. Detail mata mainannya tetap lebih bagus di Poco F7 Ultra. Jadi sebenarnya mau sama-sama zoom 2 kali atau zoom 2,5 kali, dari segi warna kedua HP ini serupa, tapi Poco F7 Ultra bisa lebih unggul secara konsisten dari segi detail. Sampel-sampel foto kedepannya kita akan bandingin saat zoom 2 kali di iQOO 13 dan zoom 2,5 kali di Poco F7 Ultra. Karena itu adalah jarak zoom saat lensa tele masing-masing HP ini aktif. Di foto anak berkuda ini, menurut aku hasil keduanya sebenarnya oke ya. iQOO 13 memiliki warna yang lebih pekat, seperti warna hitam baju yang lebih gelap. Kalau kita pixel peep ke bagian rambut, terlihat bahwa detail rambut lebih bagus di Poco ketimbang iQOO. Tapi ini juga to be expected, karena jarak zoom Poco yang lebih dekat. Tapi ya sebenarnya di 4 contoh foto sebelumnya, kita sudah bisa lihat bahwa di jarak zoom yang sama sekalipun, Poco selalu lebih unggul dibandingkan iQOO. Untuk sampel foto ini, lagi-lagi Poco lebih unggul. Kalaupun kita tidak pixel peep, sekilas langsung terlihat tuh perbedaan di langit. Langit di iQOO itu overexpose, sehingga jadinya putih, silau banget. Di Poco, langitnya masih biru. Sekali lagi, ini ngetes mode auto ya. Jadi kita memang tidak atur exposure dan lainnya secara manual. Saat zoom 5 kali, di sampel foto ini terlihat ada perbedaan tint warna ya. iQOO lebih ke pink dan Poco lebih ke warm. Tapi Poco tetap menang dari segi detail seperti pada bagian kepala burung ini. Bulu-bulu burungnya juga lebih jelas terlihat di Poco. Masih zoom 5 kali, di foto ini Poco lebih kontras dan selain memiliki detail yang lebih baik, di sini kita bisa lihat AI processingnya si iQOO tuh kadang agak ngaco. Seperti warna bulu yang ungu ini kalau kita zoom di bagian kepala. Bulu-bulu ungu tersebut tidak ada di Poco dan warnanya memang lebih benar di Poco ya untuk konteks sampel foto ini. Saat zoom 10 kali seperti di foto ini, Poco tetap mempertahankan detail yang lebih baik meskipun iQOO handling pencahayaannya kadang bisa lebih unggul ya. Di foto ini hasilnya Poco agak terlihat gelap hasilnya. Tapi di situasi saat pencahayaan baik-baik saja, Poco mampu mengungguli iQOO dari segi detail. Di foto ini kelihatan banget tuh jomplangnya ya. Saat zoom maksimal iQOO 13 di 30 kali. Nah, ini kita zoom 30 kali, detail udah makin hilang. Di jarak zoom 30 kali yang sama, Poco tetap mampu mempertahankan detail yang lebih baik seperti di foto flamingo ini. Saat low light, kontrasnya Poco F7 Ultra semakin terlihat unggul, dan detail juga tetap lebih baik seperti yang bisa dilihat pada roda sepeda ini. Dan ini tetap konsisten di berbagai jarak zoom, termasuk 5 kali seperti yang terlihat di sampel ini. Oke, jadi untuk tele sepertinya sudah cukup jelas ya. Poco F7 Ultra lebih baik dari segi detail. Jarak zoom maksimalnya juga lebih jauh dibandingkan iQOO 13. Jadi, kalau sering foto jarak jauh dan butuh zoom, mending Poco F7 Ultra menurut aku. Oke, untuk makro kita bahas dari 2 sisi ya. Pertama, kedua HP ini punya mode super makro.
Namun, super makro di iQOO 13 menurut aku hampir tidak ada gunanya ya, karena dia di-lock di jarak zoom 1 kali alias yang 26 mm di sini ya untuk super makronya. Jadi kita perlu sangat-sangat dekat dengan objek foto. Sedangkan kalau kita bicara makro, kita seringnya tuh foto serangga, hewan kecil, atau bunga, dimana kalau kita terlalu dekat dengan objek fotonya, mereka akan kabur atau tangan kita akan bersentuhan dengan dedaunan atau bunga sehingga goyang ya, atau kita akan kesulitan mendapatkan angle yang pas dan stabil. Sedangkan super makro di Poco F7 Ultra itu juga di lock alias nggak bisa di zoom tambahan, tapi dia itu zoom 2,5 kali alias 60 mm, jadi lebih fleksibel dibandingkan si iQOO. Tapi hasil fotonya gimana? Oke, kita coba bandingkan mode super makro dulu ya. Jadi iQOO 13 itu di 1 kali zoom dan Poco F7 Ultra di 2,5 kali zoom. Anggaplah kita berada di situasi ideal di mana objek fotonya itu diam atau tidak mudah kabur. Di situasi di mana kita bisa mendapatkan jarak yang pas dengan objek foto, hasil super makro iQOO 13 sebenarnya tidak jelek. Lumayan bagus lah seperti yang terlihat di sini. Cuma kalau kita sudah bandingkan dengan Poco F7 Ultra yang jaraknya lebih dekat, otomatis iQOO cenderung kalah karena Poco bisa menangkap lebih banyak detail berkat kemampuan zoom yang lebih jauh. Ini ada satu sampel lagi, tapi sama ya, jarak zoom lebih membuat Poco tetap mampu menangkap lebih banyak detail dan efek yang lebih dramatis. Oke, sekarang kita ke sisi kedua pembahasan makro ini. Karena keterbatasan dan perbedaan jarak zoom, kita coba foto objek super kecil pakai zoom biasa alias tele. Di jarak 10 kali zoom, ini fenomena yang serupa dengan perbandingan tele tadi. Sekilas terlihat mirip, tapi kalau diperhatikan, detail di Poco lebih bagus. Bulu-bulu halus pada kupu-kupunya lebih terlihat di Poco. Kalau kita zoom lebih dekat lagi ke sekitar 20 kali, perbedaannya makin jelas ya. Terlihat Poco tetap bisa mempertahankan detail yang baik, sedangkan iQOO sudah lumayan ngeblur. Dan ini tetap konsisten ya. Di foto ini juga sama, detail lebih baik di Poco F7 Ultra. Namun, kalau kita pakai lensa tele masing-masing, di mana iQOO 13 itu 2 kali dan Poco F7 Ultra di 2,5 kali, untuk serangga tanpa detail yang terlalu kompleks, hasilnya menurut aku sama-sama bagus. Tapi, untuk objek foto yang sangat-sangat kecil seperti kumbang hijau ini, keduanya akan terlihat palsu alias sangat AI proses. Meskipun, Poco tetap mampu memiliki tingkat kompleksitas yang lebih baik. Oke, jadi untuk makro, menurut aku lumayan jelas ya pemenangnya ya. Mending Poco F7 Ultra karena mode super makronya memiliki jarak zoom yang lebih baik, dan saat harus pakai lensa tele tanpa mode super makro sekalipun, si Poco tetap mampu menghasilkan foto objek kecil dengan detail yang lebih baik ketimbang iQOO 13. Oke, sekarang kita ke ultra wide. Untuk ultra wide dengan orang, di sampel foto ini terlihat iQOO lebih bagus ya, kontras warnanya. Ya, tapi warna ya selera lagi. Tapi di sini kelihatan ya, langitnya lebih biru, dedaunannya lebih hijau, dan untuk orangnya sendiri kulitnya juga lebih cerah. Tapi sebenarnya aku lebih suka skin tone di Poco ya kalau kita bahas orangnya ya. Lebih tidak terlihat AI proses aja gitu. Jadi ini lebih ke arah beda karakter. iQOO lebih punchy, sedangkan Poco lebih natural. Kalau kita pixel peep, di Poco tuh agak lebih terlihat processing AI-nya di bagian wajah. Tapi ya ini benar-benar harus di pixel peep sih. Karena ada keunggulan masing-masing di luar warna, jadi untuk sampel yang ini aku anggap seri. Untuk sampel kedua ultrawide ini aku lebih suka hasil iQOO ya. Dynamic range-nya lebih bagus rasanya, detail pada awannya lebih dapet, terus dari visibilitas juga oke karena handling cahaya terik matahari yang baik. Di Poco tuh agak terlalu gelap menurut aku. Di sampel ketiga ini aku juga prefer iQOO karena penerangan yang lebih baik ya, bisa dilihat tuh di bagian langit-langit stasiun keretanya. Dan soal penerangan ini juga terus berlanjut hingga ke kondisi low light ya. Di foto ini stand minuman madu ini terlihat lebih gelap di Poco. Ini juga membuat saat ada orang ultrawide di malam hari di Poco tuh cenderung lebih gelap dibandingkan iQOO 13. Jadi untuk ultrawide, di kondisi pencahayaan ideal, keduanya mirip. Cuma iQOO lebih kontras dari segi warna. Namun saat terik matahari dan di lingkungan low light, si Poco cenderung kesulitan menemukan perpaduan pencahayaan yang pas. Meskipun ini juga tidak selalu terjadi ya. Tapi karena ultrawide iQOO 13 lebih konsisten menghasilkan foto dengan visibilitas yang oke, jadi untuk ultrawide menurut aku mending iQOO 13.
Oke, sekarang kita ke portrait. Untuk portrait, sekilas terlihat mirip hasilnya ya. Tapi kalau kita pixel peep ada 2 poin di mana menurut aku Poco tuh tidak lebih unggul dari iQOO 13. Pertama, dari segi separasi rambut dengan background. Di bagian ini, iQOO terlihat lebih mulus. Kedua, si Poco tuh ada hilangin beberapa rambut dari wajah, sedangkan di iQOO masih kelihatan tuh beberapa helai rambut yang di bagian wajah. Tapi untuk konteks foto ini, di mana zoomnya lebih dekat, Poco malah lebih baik dari segi separasi rambut menurut aku. Selain itu, detail pada pakaian juga lebih bagus di Poco. Saat low light 35mm, iQOO lagi-lagi memiliki separasi rambut yang lebih baik, di mana pada hasil Poco itu ada bolongnya tuh di sini. Di low light 50mm iQOO dan 60mm Poco, lagi-lagi Poco menurut aku lebih unggul. Separasinya lebih dramatis, hasilnya lebih tajam, dan detail juga lebih dapat. Jadi, dari sampel-sampel barusan, sepertinya untuk potret iQOO cenderung unggul di 35mm. Sedangkan untuk jarak di atas itu, Poco bisa lebih baik. Jadi untuk potret menurut aku bisa dibilang seri lah. Terlebih lagi kekurangan masing-masing foto itu perlu benar-benar di pixel peep baru terlihat. Disesuaikan saja kalian lebih sering foto potret itu dengan jarak apa. Kita lihat selfie ya. Untuk selfie saat kondisi siang hari, iQOO 13 entah kenapa ada tint kemerahan gitu. Poco F7 Ultra warnanya lebih natural di sini, dan dari segi detail keduanya sebenarnya mirip ya di mata aku. Tapi Poco cenderung lebih memudarkan ketidaksempurnaan pada wajah, seperti bekas cacar di muka aku yang lebih pudar di hasil Poco. Poco juga ada keunggulan di zoom 0,8 kali ya, sehingga selfie-nya bisa nampilin lebih banyak konten di frame. Isu tint kemerahan atau pink ini juga lumayan konsisten ya. Di sampel foto yang ini, hasil iQOO tetap ada tint kemerahannya. Dan di Poco juga tetap dia membuat ketidaksempurnaan pada wajah menjadi lebih pudar. Saat malam hari, detail pada Poco cenderung menurun. Meskipun dia tetap memudarkan bekas cacar di muka aku. Ya, mungkin ini hal baik juga ya bagi sebagian orang sebenarnya. Nah, selain itu, handling lampu pada lightbox di belakang juga tidak sejelas iQOO. Kekurangan ini juga lumayan konsisten seperti pada sampel foto low light yang ini ya. iQOO lebih tajam dan tulisan di belakang juga lebih terlihat jelas. Nah, jadi untuk selfie di siang hari sebenarnya aku lebih suka hasil Poco dengan warnanya yang lebih natural. Tapi berhubung warna itu jatuhnya selera, iQOO 13 jadinya lebih unggul di selfie berkat kemampuan low light yang lebih bisa diandalkan plus hasil siang hari dengan detail yang lebih baik. Oke, sekarang kita lihat perekaman video. Kita mulai dari kamera belakang dulu. Di sini kita bisa lihat stabilitas dulu ya, di resolusi 4K 60 fps. Color tone kedua HP ini beda banget ya di sampel video ini. Tapi kita fokus saja dulu di stabilitas. Dari video klip ini sih menurut aku stabilitas kedua HP ini serupa. Sama-sama masih ada jitter-jitter kecil tapi tidak sampai yang mengganggu banget. Dynamic range juga masih oke dengan perpindahan yang tidak lemot gimana ya. Terlihat saat di scene aku jalan keluar dari hutan mini ini nih. Tapi ya dia tetap butuh waktu untuk menyesuaikan. Sekarang kita lihat 4K 60 fps dari segi zoom. iQOO 13 support perpindahan ke ultra wide saat merekam di resolusi ini, sedangkan Poco tidak ada pilihan ultra wide saat udah mulai rekam duluan di 4K 60. Dia itu bisanya ultra wide di 1080p 60. Untuk detail biasa bisa dilihat saat beberapa bebek ini lewat, di mata aku sih lebih tajam hasil video iQOO ya. Kita lanjut, saat zoom juga lebih detail di iQOO menurut aku. Poco itu lumayan terlihat blurnya. Terus Poco cuma bisa zoom sampai 6 kali saat merekam, sedangkan iQOO bisa zoom hingga 10 kali. Saat low light, menurut aku stabilitas kedua HP ini mirip-mirip saja. Tapi dari segi detail lumayan beda, terutama dari segi penanganan cahaya. Kalian perhatikan beberapa spot yang ada lampu pada sampel video ini. Terlihat bahwa di iQOO visibilitasnya lebih baik karena di Poco tuh banyak area yang terlalu terang dan overexpose seperti pada gedung di kejauhan serta area-area yang ada lampu bola.
Oke, berhubung iQOO 13 memiliki detail yang lebih baik saat kondisi 1 kali zoom ataupun zoom yang lebih dekat, plus ada opsi zoom yang lebih banyak, dan ada opsi tukar lensa ke ultrawide saat merekam 4K 60, menurut aku untuk perekaman video kamera belakang mending iQOO 13. Karena dari segi stabilisasi di mata aku sih mirip-mirip aja. Untuk video kamera depan, dari segi dynamic range menurut aku keduanya kurang sebenarnya ya. Kalian bisa lihat tuh perubahan langitnya, dari yang awalnya biru ke putih total saat kena terik matahari. Lalu di iQOO 13 juga berasa banget goyangnya, udah bisa dibilang gempa tuh ya. Pokok jauh lebih baik stabilisasinya. Saat low light, Poco ke-lock di 30 fps ya, padahal rekaman tuh dilakukan di 1080p 60, karena dia memang cuma support resolusi itu. Di iQOO, dia tetap 4K 60 fps, meskipun jitter dan stabilisasi yang lumayan membuatnya tidak seperti 60 fps ya, berasanya di bawah itu. Nah, tapi setidaknya di Poco stabilisasi tidak separah iQOO 13 saat low light. Jadi untuk kamera depan, kalau kamu tidak butuh rekaman resolusi 4K, Poco F7 Ultra menurut aku adalah pilihan yang lebih baik berkat stabilisasinya yang lumayan bagus. iQOO 13 meskipun mendukung rekaman 4K 60 untuk kamera depan, stabilisasinya yang kurang oke membuatnya kurang layak dipakai. Jadi untuk front video menurut aku mending Poco F7 Ultra. Untuk gaming, seperti biasa kita tes di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler terlebih dahulu. Dan kita tes di game Wuthering Waves, Genshin Impact, dan Mobile Legends. Untuk Wuthering Waves rata kanan, kita tes pakai Ultimate Mode on dan Wild Boost on juga. Di sini terlihat si Poco bisa jalanin 60 fps stabil di sekitar 6 menit pertama sebelum drop ke 45 fps. Pas ke area sepi, dia bisa balik lagi ke 60 fps. Namun kalau kita battle lagi, dia drop lagi tuh ke 45 fps. Dari sisi suhu, dia juga yang tertinggi ya sejauh ini ya, di 49 derajat Celcius untuk suhu maksimal ya. HP-HP lain yang pernah aku tes pakai tools ini belum ada yang mencapai suhu setinggi ini. Ya, ini suhu baterai ya kalau nggak salah ya. Kalau kita main di ruangan ber-AC sih jauh lebih baik ya performanya ya. Bisa hampir rata 60 fps. Rata-rata 55 fps ke atas. Di iQOO 13, kita aktifkan Monster Mode dan Gaming Mode-nya juga. Nah, di Wuthering Waves rata kanan ruangan tanpa AC, iQOO 13 bisa lumayan stabil. Hampir 60 fps rata di sekitar 10 menit pertama. Jauh lebih lama ya dibandingkan Poco yang durasi stabilnya di bawah itu. Setelah itu dia drop perlahan ke 50, 40-an, bahkan ada beberapa detik sempat drop ke 30 fps, tapi lumayan jarang lah ya drop sampai segitunya. Rata-rata masih bisa lah di sekitar 40-an fps. Di ruangan ber-AC, iQOO 13 sanggup menjalankan Wuthering Waves hampir rata 60 fps juga. Tapi suhu maksimalnya ini jauh lebih rendah dibandingkan Poco F7 Ultra yang di ruangan ber-AC aja nyentuh 46 derajat ya, sedangkan di iQOO 13 cuma 41 derajat saja. Buat Genshin Impact rata kanan, Poco F7 Ultra hampir rata 60 fps di ruangan tanpa AC ya. Rata-rata di 58 fps dengan suhu sekitar 46 derajat. Aman lah. Tapi di iQOO 13, Genshin rata kanan bisa dapat rata-rata 60 fps ya dengan suhu yang lebih adem di 43 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi iQOO 13 lebih unggul ya dari sisi gaming. Di Mobile Legends keduanya aman ya, settingan serba ultra bisa rata 120 fps saat gameplay. Jadi untuk gaming, karena kestabilan serta suhu yang lebih baik, mending iQOO 13 menurut aku. Meskipun Poco F7 Ultra tentunya sudah sangat dapat diandalkan untuk gaming ya. Oke, benchmark. Untuk benchmark, tidak akan aku masukin ke poin penilaian, tapi seperti biasa tetap akan aku paparkan di sini bagi yang penasaran.
Oke, sekarang kita ke fitur gaming ya. Karena biasanya yang beli Poco dan iQOO itu demen main game ya. Jadi kita sekalian bahas beberapa fitur gamingnya. Di Poco F7 Ultra, di menu game turbo, dia tuh ada opsi untuk meningkatkan resolusi dan frame rate. Saat dipakai di Genshin Impact, keduanya bisa tuh diaktifkan. Saat Super Resolution aktif, gambarnya jadi sedikit lebih tajam, meskipun kalau kita zoom out sih sebenarnya tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau benar-benar diperhatikan, dia tuh sebenarnya lebih tajam dan lebih minim blur. Kemudian ada Smart Frame Rate, di mana kita bisa main Genshin dengan rata-rata FPS 120. Menariknya, Smart Resolution dan Smart Frame Rate ini bisa kita aktifkan secara bersamaan. Namun karena saat pakai tools frame rate yang biasa aku pakai, dia itu nggak bisa ngebaca 120 FPS, jadi tidak bisa aku kasih lihat tuh performance chartnya. Tapi, menurut menu game turbo dan show refresh rate, Genshin beneran tuh bisa jalan di 120 FPS, jadi dia beneran bisa ngangkat. Saat aku tes di Wuthering Waves, Smart Resolution-nya bisa diaktifkan, tapi aku nggak melihat ada perbedaan seperti di Genshin. Kemudian ini juga aneh, saat Smart Frame Rate-nya aktif, game turbo bilang real-time FPS-nya 120. Tapi pas aku mainin di Wuthering Waves ya, ini lebih berasa 40-an FPS. Saat di non-aktifkan, baru berasa tuh mulus 60 FPS. Jadi buat Wuthering Waves, kedua opsi ini menurut aku kurang berguna. Di iQOO 13, pada Game Tools, ada menu Game Super Resolution juga. Saat dipakai di Genshin dengan mode Ultra High Quality, gambar berasa sedikit lebih tajam, tapi FPS auto drop ke 30. Kalau sekedar di High Quality, gamenya masih bisa jalan tuh di 60 FPS. Ada juga Game Frame Interpolation yang memungkinkan Genshin jalan di 144 FPS. Nah, ini lebih tinggi dibanding iQOO tadi ya, di 120. Menariknya, kita bisa aktifkan ini bersamaan dengan Super Resolution High Quality, di mana Genshin bisa tetap jalan di 144 FPS dengan resolusi yang lebih tajam. Mantap! Sayangnya, Wuthering Waves belum support kedua mode ini ya di iQOO 13. Tapi, di iQOO 13 ada opsi motion control, di mana kita bisa mapping berbagai gerakan motion HP ke tombol di layar. Misalnya, aku map gerakan goyang HP ke arah kiri atau kanan ya untuk menyerang. iQOO 13 juga ada fitur bypass charging, jadi kita bisa main game sambil ngecas tanpa perlu takut memperpendek umur baterai. Nah, karena frame rate interpolation lebih tinggi FPS-nya di iQOO 13, terus ada fitur-fitur gaming yang lain ya, seperti bypass charging yang tidak dimiliki Poco F7 Ultra. Untuk fitur gaming, menurut aku mending iQOO 13. Oke, baterai. Untuk Poco F7 Ultra, karena battery usage-nya itu tidak bisa nampilin SOT dari waktu terakhir dicas full, jadinya aku pakai digital well-being. Untuk penggunaan standar aku bisa dapat SOT 6 jam 27 menit, di mana ini mencakup YouTube hampir 3 jam dan sesi gaming hampir 1 jam. Saat penggunaan intensif, aku bisa dapat SOT 5 jam 51 menit. Ini mencakup gaming total 2 jam lebih, penggunaan kamera 30 menit, dan YouTube sekitar 1,5 jam. Jadi untuk skenario penggunaan aku, SOT Poco F7 Ultra ini belum bisa tembus 7 jam ya. Sedangkan di iQOO 13, aku bisa tuh dapat SOT 7 jam lebih. Pengujian pertama bisa dapat SOT 7 jam 16 menit dan ini sudah lumayan intensif ya. Bisa dilihat penggunaan kamera itu 2 jam, Wuthering Waves aja 1 jam lebih, meskipun ya mayoritas durasi di sini tuh habis untuk update gamenya ya. Pengujian kedua masih bisa dapat SOT 7 jam 10 menit dan ini termasuk YouTube 2 jam lebih dan total gaming 1 jam lebih yang mencakup gameplay Wuthering Waves hampir 40 menit. Jadi untuk SOT lebih unggul iQOO 13 ya. Ini wajar sebenarnya ya, mengingat iQOO 13 memiliki baterai dengan kapasitas 6000 mAh, sedangkan Poco F7 Ultra hanya di 5300 mAh. Untuk durasi pengecasan, Poco F7 Ultra bisa charge dari 1-100% hanya dalam 38 menit saja dengan charger bawaan 120 watt. Rinciannya sebagai berikut. Sedangkan untuk iQOO 13, dia bisa charge dari 1-100% dalam waktu 39 menit dengan charger bawaan 120 watt, rinciannya sebagai berikut. Jadi sebenarnya durasi pengecasan kedua HP ini mirip ya, tapi si iQOO 13 bisa memiliki SOT yang lebih lama sekitar 30-40 menit atau mungkin lebih ya dibandingkan Poco F7 Ultra. Selain kapasitas baterai yang lebih besar, mungkin ini juga disebabkan oleh panel layar LTPO dan manajemen panas yang lebih baik di iQOO 13. Sehingga untuk baterai, mending iQOO 13 menurut aku. Oke, speaker.
Nah, kualitas suara itu tergantung HP yang kalian pakai, dan karena sudah melewati proses editing, kualitas audio kedua HP ini pastinya sudah tidak dapat mewakili hasil sebenarnya. Maka dari itu, kualitas speaker tidak akan aku nilai, tapi tetap akan aku kasih sampel audio dari speaker kedua HP ini untuk kalian nilai sendiri. Oke, AI edit gambar. Untuk AI edit gambar, Poco F7 Ultra memiliki rangkaian fitur AI yang bisa dibilang serupa dengan AI yang ada di flagship Xiaomi ya, yaitu Xiaomi 15 Ultra. Ini tentunya hal baik ya. Ada AI eraser yang bisa otomatis deteksi dan hapus orang-orang. Bisa juga hapus secara manual. Untuk objek kompleks juga lumayan bisa diandalkan, meskipun kalau ada tangan atau anggota tubuh itu hasilnya kurang oke ya, mirip-mirip si Xiaomi 15 Ultra lah. Untuk hapus tangan dari muka juga bisa ya di sini, buat yang simple-simple sih tentunya juga aman. Kemudian ada fitur AI Reflection yang bisa menghapus pantulan cermin meskipun ya tidak selalu konsisten. Ada AI Expand yang bisa mengisi kekosongan gambar saat kita ganti rasio gambar. Ini juga lumayan bisa diandalkan. Lalu ada AI Enhance untuk meningkatkan ketajaman gambar juga. Dan masih ada AI Sky yang bisa mengubah langit dan mempengaruhi overall lighting dari foto. Meskipun terkadang kalau kita pilih langit sore gitu, fotonya jadi agak terlalu gelap. Untungnya kita bisa mengatur tingkat intensitas cahayanya. Jadi ini sangat membantu untuk bisa mendapatkan hasil foto yang sesuai. Nah, untuk iQOO 13 dia serupa dengan Vivo X200 Pro, di mana ini belum tentu merupakan kabar baik ya, karena fitur AI edit gambar di X200 Pro itu lumayan terbatas. Meskipun ya harusnya kita bersyukur ya, setidaknya tidak dipangkas fiturnya. Nah, ada AI Eraser tentunya, di mana untuk objek yang kompleks ternyata oke loh ya, bahkan bisa dibilang dia itu kadang lebih pinter dibandingkan AI Eraser si Poco untuk urusan background yang melibatkan anggota tubuh. Tapi buat menghapus tangan di muka atau sejenisnya ini tidak bisa diandalkan, kacau hasilnya. Untuk hapus orang tetap bisa, baik secara manual maupun deteksi otomatis. Untuk objek simple masih aman ya pastinya ya. Lalu dia tetap ada AI Enhance untuk meningkatkan ketajaman gambar. Dan kayaknya sudah habis ya fitur AI edit gambar di iQOO ya. Memang salah satu kendala Vivo dari sisi AI itu AI image editingnya yang tidak sebanyak beberapa brand lain. Karena Poco memiliki fitur AI edit gambar yang lebih lengkap, jadi buat AI edit gambar, mending Poco F7 Ultra. Oke, sekarang kita ke AI umum. Kasus yang sama juga berlaku untuk fitur AI umum ya. Poco F7 Ultra mirip banget dengan Xiaomi 15 Ultra. Dia tuh fiturnya banyak banget, cuman karena nanti videonya kepanjangan, aku nggak akan bahas secara mendetail di sini. Untuk detailnya kalian bisa cek di video sebelumnya yang pernah aku bikin ya di sini ya, perbandingan Xiaomi 15 Ultra dan Vivo X200 Pro. Intinya ya, si Poco F7 Ultra tetap ada AI subtitle untuk auto generate subtitle. Kemudian ada AI interpreter ya yang bisa digunakan saat telepon biasa maupun call WhatsApp, kita bisa terjemahkan. Ada AI translate conversation juga ya kalau kita berbicara tatap muka dengan orang asing. Dan ada AI writer di aplikasi notes bawaan ala-ala ChatGPT yang bisa bantu kita nulis, ubah gaya penulisan, bahkan proofreading atau cek grammar. Dan di recorder kita juga bisa rekam suara, terus sistem bisa transcribe ke teks dan kita bisa terjemahin. Di iQOO 13 fitur AI umumnya juga mirip dengan Vivo X200 Pro alias sangat terbatas ya sayangnya ya. Screen translation tetap ada ya, terus aplikasi recording juga tetap bisa transcribe ke teks terus dibikinin rangkuman, dan aplikasi notes-nya ada AI-nya juga tapi kita perlu bikin teksnya dulu. Ya, sekali lagi untuk rincian dan demo lebih lanjut mengenai fitur-fitur AI umum ini bisa cek saja video yang pernah aku bikin tadi. Tapi ya intinya sih fitur AI umum di Poco F7 Ultra jauh lebih banyak ketimbang si iQOO 13 ya. Jadi untuk AI umum mending Poco F7 Ultra. Oke, kita ke layar.
Ini perbedaan spesifikasi layar kedua HP ini. Ya, keduanya sama-sama pakai panel OLED, tapi iQOO 13 pakai LTPO yang bisa nurunin refresh rate hingga 1 Hz sehingga bisa lebih irit baterai. Terus refresh rate di iQOO juga lebih tinggi yaitu 144 Hz, sedangkan Poco F7 Ultra di 120 Hz. Resolusi layar kedua HP ini mirip, tapi Poco sedikit lebih tinggi ya. Untuk peak brightness lebih tinggi Poco F7 Ultra di 3200 nits, sedangkan iQOO 13 di 1800 nits. Kelihatannya beda jauh, tapi pas dibawa ke outdoor sih mirip-mirip aja di mata aku ya, karena memang sangat situasional untuk bisa mencapai peak brightness 3200 nits si Poco. Saat kita bandingkan berdampingan, kontras di layar iQOO 13 cenderung lebih kuat dibandingkan Poco F7 Ultra. Bisa kalian nilai sendiri juga ya di sini. Nah, dikarenakan memang panel iQOO lebih baik ya pakai LTPO, refresh rate-nya juga lebih tinggi, kontrasnya juga lebih baik meskipun kontras ini soal selera. Jadi menurut aku untuk layar mending iQOO 13. Oke, desain ya. Untuk sisi depan sih kedua HP ini mirip ya. Bezelnya juga sama-sama tipis. Aku nggak melihat ada perbedaan gimana. Kalaupun ada beda, rasanya perbedaannya tidak signifikan ya. Untuk sisi belakang, keduanya sama-sama pakai kaca. Meskipun finishingnya ala-ala matte gitu, sidik jari tetap bisa nempel ya di kedua HP ini. Meskipun tidak separah di permukaan glossy. Nah, untuk si Poco sepertinya banyak yang kurang suka ya sama desain sisi belakang Poco F7 Ultra. Katanya tulisan Poco-nya kegedean, terus modul kameranya kayak logo aplikasi Share It. Cuman secara pribadi sih menurut aku cukup oke kok desainnya. Bisa tampil beda dan tidak terlihat murahan juga. Ukuran logo Poco-nya juga sebenarnya mirip kok sama logo si iQOO ya. Tapi si iQOO 13 tuh ada fitur RGB LED light-nya yang mereka namakan Monster Halo Light. Kita bisa atur tuh mau nyala saat kapan, misalnya saat ada panggilan masuk atau notifikasi masuk. Warnanya juga bisa diubah dan dibeda-bedain. Jadi secara desain tuh fiturnya lebih banyak dan bisa kepake ya. Dari segi bobot sih kedua HP ini pas aku timbang beratnya sama ya di 212 gram. Untuk ketebalan Poco sedikit lebih tebal di 8,4 mm sedangkan iQOO di 8 mm. iQOO 13 juga unggul dari sisi durabilitas karena memiliki rating IP68 dan IP69, di mana selain tahan debu, dia juga tahan rendaman air plus semprotan air bertekanan tinggi. Poco F7 Ultra hanya memiliki rating IP68, jadi tidak dianjurkan disemprot air bertekanan tinggi. Untuk USB portnya terlihat sama, tapi iQOO 13 pakai USB Type-C 3.2, sedangkan Poco F7 Ultra pakai yang 2.0, sehingga kecepatan transfer datanya beda. Harusnya iQOO 13 bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan kabel data yang kalian pakai kualitasnya biasa aja, perbedaannya juga nggak berasa gimana. Misalnya, di kasus aku ini ya, aku transfer file 6GB lebih dari Poco F7 Ultra ke laptop butuh 16 menitan. Lalu aku transfer file hampir 7GB, mirip-mirip lah ya, dari iQOO 13 ke laptop dengan kabel data yang sama, itu butuh 17 menitan. Jadi perbedaannya minor banget. Ini harusnya karena kabel data yang dipakai aja kualitasnya kurang oke. Tapi ya karena dari segi spesifikasi port USB iQOO 13 lebih unggul, terus ada RGB LED-nya, lebih tipis juga, plus IP rating yang lebih tinggi, jadi untuk desain mending iQOO 13. Oke, jadi setelah kita mendang-mendingin, iQOO 13 total dapat 10 poin dengan keunggulan di poin-poin ini. Sedangkan Poco F7 Ultra dapat 6 poin dengan keunggulan di poin-poin ini. Jadi, kalau kita lihat dari perolehan poin, mending iQOO 13. Kemampuan berbagai lensa kameranya sangat dapat diandalkan, di mana cuma lensa tele ya yang kalah telak dari Poco F7 Ultra. Video kamera belakangnya juga memiliki detail yang baik, tapi stabilisasi kamera depannya sangat kurang menurut aku. Tapi kalau kalian nyari HP buat gaming, iQOO 13 ini sangat bisa diandalkan dengan performa yang bagus, fitur gaming lebih lengkap, plus baterai yang lebih awet. Untuk Poco F7 Ultra, kamera telenya memang salah satu yang terbaik di kelasnya menurut aku ya. Jauh lebih unggul dibandingkan iQOO 13. Fitur AI-nya juga melimpah, setara dengan fitur AI yang ada pada flagship Xiaomi yaitu 15 Ultra. Jadi Poco ini lumayan all-rounder sebenarnya. Performanya juga bagus ya, meskipun belum di level yang konsisten dan suhu yang adem seperti iQOO 13. Oke, setidaknya kedua HP ini bukan kategori chipset elite kamera sulit ya. Tinggal kalian cocokin saja dengan kebutuhan kalian. Sekian untuk video kali ini, kita ketemu lagi di video mendang-mending berikutnya. Terus bandingin, terus kritis.